See it on my face, I made up my mind. Not another day, you're on borrowed time. Let me get away, yeah I'm running, yeah I'm running. So love me or leave me, I'm standing alone. Can't shake a feeling that lives in my bones. Lie to me, tell me you wish that you could, but nothing you gave me is worth what you took. 'Cause baby when I'm gone for good. Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Sebelumnya ketika sebuah aula raksasa tanpa pintu terbuka, semua makhluk bergegas untuk masuk. Di dalamnya terbentang aula emas yang megah, penuh pil obat tingkat dewa, artefak kuat dan senjata dewa, sehingga semuanya memicu pembantaian brutal. Namun Xiaoyan memilih mengamati, menyembunyikan auranya dan menyadari bahwa tidak ada satupun orang yang dia kenal berada di sini. Di tengah kekacauan, kecurigaan menguat di dalam hati Xiaoyan. Dia menyadari bahwa tempat ini kemungkinan besar bukanlah kenyataan, melainkan bagian dunia mimpi berlapis milik penguasa ilusi mimpi. Di tengah gemuruh pertempuran dan raungan makhluk buas, dia justru berdiri diam seolah terpisah dari dunia ini. Tatapannya tidak lagi tertuju pada pil-pil terbang, melainkan pada retakan halus dalam aliran mimpi yang tidak bisa dilihat oleh siapapun selain dirinya. Jika ini mimpi, maka hukum dunia ini seharusnya tidak mutlak. Xiaoyan bergumam dan menutup mata. Dalam sekejap, kekuatan jiwanya yang selama ini ditekan perlahan bergetar. Bukan untuk menyerang, bukan pula untuk merebut, melainkan untuk merasakan batas antara ilusi dan kesadaran. Di kejauhan, makhluk kurus yang menyerupai pohon mati mengaum marah setelah tubuhnya tiba-tiba membeku di udara. Gerakannya terhenti sepersekian nafas lalu kembali normal. Namun tak seorang pun menyadari keanehan itu kecuali Xiaoyan. Waktu di sini tidak stabil. Senyum tipis tiba-tiba terukir di sudut bibirnya. Xiaoyan membuka matanya. Terlihat dunia di sekitarnya masih kacau, masih berdarah dan masih dipenuhi keserakahan. Namun kini di mata Xiaoyan semuanya tampak terlalu rapi. Tiba-tiba pil misterius yang selama ini lolos dari semua kejaran berhenti bergerak di udara, sehingga seluruh aula seakan membeku. Xiaoyan melangkah maju dan untuk pertama kalinya pil itu tidak melarikan diri. Namun tepat saat jarinya hampir menyentuhnya, banyak sosok yang muncul di langit-langit aula. Seketika pembantaian terjadi di aula untuk mendapatkan pil tersebut. Hingga pada akhirnya Xiaoyan berhasil merebut pil itu dari cengkraman si manusia pohon dan membantainya. Bahkan dia tidak ragu membunuh siapapun yang berani menyerangnya. Namun bukan hanya pil itu saja yang ditelannya, melainkan pil tingkat dewa lainnya sehingga kekuatannya tiba-tiba meningkat. Di rantai besi yang tergantung, berbagai senjata dewa yang disegel di dalam kristal masih terikat. Namun jelas semua itu hanyalah pajangan dan sama sekali tidak dapat digunakan. Di dalam tubuh Xiaoyan, entah sudah berapa banyak pil dewa yang dikumpulkannya. Pil-pil itu menari-nari di dalam dadanya seolah ingin menerobos keluar. Saat ini dia tidak lagi menyembunyikan diri dan tidak lagi menahan kekuatan. Setiap langkahnya yang menginjak tanah disertai dentuman petir, membawa suara berat dengan ledakan yang ganas. Adapun makhluk-makhluk lemah lainnya, baik monster bertubuh raksasa maupun kelompok manusia dengan aura puas sama sekali tidak mampu memberikan perlawanan yang berarti. Di bawah tekanan absolut kekuatan Xiaoyan, dentuman senjata dewa terus bergema dan bayangan api yang mengerikan menyapu ke segala arah, jatuh dengan presisi ke setiap target. Pemandangan tulang hancur dan daging berterbangan terus muncul di depan mata. Namun saat itu pula semuanya dilahap oleh nyala api yang dilempar Xiaoyan dengan santai dari ujung jarinya.
Seluruh senjata dewa dan pil yang tersisa pun disapu bersih olehnya. Dalam waktu singkat, dia telah menjadi eksistensi terkaya di dalam istana besar itu. Jumlah sosok yang semula puluhan sejak pertama masuk terus berkurang menjadi belasan. Hingga akhirnya hanya tersisa 3 sosok. Istana itu sendiri tetap berkilau terang, tak mengalami kerusakan sedikit pun. Ibarat sapi lumpur masuk ke laut hanya memicu riak lemah yang hampir tidak terlihat. Dengan cepatnya sosok-sosok itu disingkirkan oleh Xiaoyan. Istana besar yang tadinya kacau pun mendadak menjadi kosong dan sunyi. Namun perasaan pembantaian justru terasa berkali-kali lipat lebih kuat daripada sebelumnya. Di dalam istana kini hanya tersisa 3 sosok yang memancarkan aura mengerikan. Adapun Xiaoyan berdiri di tengah membentuk posisi konfrontasi segitiga dengan mereka. Di satu sisi berdiri seekor Jiao berkepala 9 dan tubuhnya menggulung seperti gunung. 9 kepala ganasnya juga memancarkan sifat tanah yang berat dan menekan. Di sisi lain, melayang burung roh petir langit. Kedua sayapnya terbentang menutupi matahari dengan kilatan petir emas yang melompat-lompat seperti hujan guntur. Sosok ketiga adalah seorang lelaki tua berbalut jubah gelap. Wajahnya tampak licik dan penuh perhitungan. Dia menggenggam genderang hitam bermata 7 dan seluruh tubuhnya diselimuti aura kematian. Seolah baru merangkak keluar dari kuburan. Tatapan Xiaoyan terus menyapu mereka bertiga yang memiliki ciri yang sangat khas. Yang bisa dipastikan adalah jika ini benar-benar mimpi, maka 3 sosok di hadapannya jelas bukan bagian dari ingatannya. Dia dulu pernah melihat mereka sebelumnya. Bahkan di dalam mimpi sekalipun, mustahil menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Kemungkinan besar mereka juga benar-benar ada. Sama seperti dirinya sama-sama memasuki harta rahasia penguasa ilusi mimpi. Jiao berkepala 9 mengeluarkan suara aneh. Namun Xiaoyan tidak memahaminya. Roh petir langit pun mengangkat kepala dan berseru, namun Xiaoyan tetap tidak mengerti. Apa yang mereka katakan sebenarnya adalah kau pikir bisa menelan harta sebanyak itu sendirian. Akhirnya lelaki tua berjubah gelap itu berbicara perlahan. Xiaoyan tertegun sejenak. Sosok-sosok sebelumnya memiliki tatapan kosong. Namun ketiga makhluk ini jelas memiliki kesadaran tidak seperti ciptaan mimpi. Namun dari ucapan lelaki tua itu, jelas dia belum menyadari bahwa tempat ini masih berada di dalam mimpi. Wajar saja, bagaimanapun harta di sini tidak akan bisa dimiliki siapapun. Ini masih di dalam mimpi. Apakah kalian percaya? Xiaoyan berkata dengan tegas. Namun dia tidak menyangka 2 makhluk di hadapannya tidak akan mempercayai ucapannya. Jika ini memang mimpi, untuk apa kau mengambil seluruh harta? Dasar manusia licik, inilah istana milik penguasa ilusi mimpi. Kami bersusah payah datang ke sini. Bagaimana kau yang hanya manusia asing mengira lebih paham tentang dunia Sanhai dibandingkan kami? Yang berbicara bukan lelaki tua licik itu, melainkan Jiao berkepala 9. Ternyata dia menguasai bahasa manusia. Tahukah kau mengapa aku bisa berbicara bahasa manusia? Karena aku telah menelan manusia yang tak terhitung jumlahnya. Kalian manusia licik telah dibenci oleh seluruh ras di dunia Sanhai. Jiao berkepala 9 meraung keras. Ke-9 kepalanya segera memancarkan aura penindasan yang sangat berat dan liar. Alis Xiaoyan sedikit berkerut, namun dia tidak menunjukkan perubahan ekspresi apapun. Tubuhnya langsung bergerak dan muncul di atas kepala Jiao. Saat berikutnya, cahaya melesat turun dan langsung menekan ke arahnya. Bersamaan dengan itu, bayangan kaki raksasa turun dari langit, menghantam 2 berkepala tanpa ampun. Pada saat yang sama, sosok Xiaoyan menerjang ke depan. Kemudian tinjunya berubah menjadi bayangan yang menghantam tanpa henti. Menghadapi 2 makhluk asing ini, Xiaoyan memilih menyerang lebih dulu demi merebut inisiatif. Namun tepat saat dia bergerak, kedua lawannya pun langsung bereaksi. Seketika teriakan tajam menggema.
Roh petir langit berubah menjadi kilatan petir emas yang merobek ruang, membawa kekuatan yang mampu menghancurkan kehampaan dan mencengkram ke arah Xiaoyan. Namun serangan Xiaoyan tetap jatuh lebih dulu. Jiao berkepala 9 meraung kesakitan. Tubuhnya runtuh dan hancur di bawah bagian, kemudian menghindar ke sana kemari. Namun amarahnya membumbung tinggi tanpa menghiraukan luka-lukanya. Dia membuka mulut raksasanya dan menyemburkan 9 cahaya sekaligus. Aliran cahaya merah yang serat dengan berbagai niat dan kehendak unik perlahan menyatu membentuk sosok raja kehancuran. Xiaoyan segera melancarkan serangan balik. Alisnya sedikit berkerut. Karena ketiganya bekerja sama, jelas ini bukan pertarungan yang mudah. Namun baginya ini hanya berarti tingkat kesulitan yang sedikit meningkat. Lelaki tua berjubah gelap mengangkat tangan dan menunjuk ke udara. Dalam sekejap, puluhan tulang berduri berkilauan dengan cahaya aneh muncul dan saling terhubung seperti jaring lalu mengepung Xiaoyan dari segala arah. Serangan itu tidak memiliki arah tetap, seolah datang bersama dari 4 penjuru. Seperti yang telah Xiaoyan duga, mereka sama sekali tidak mempercayai ucapannya sebelumnya. Dalam pandangan mereka telah keluar dari mimpi dan kini berada di dalam warisan yang ditinggalkan penguasa ilusi mimpi. Saat ini kekuatan jiwa Xiaoyan langsung didorong hingga batas maksimal. Tubuhnya bergerak seiring kilatan guntur ekstrim, melesat dan bermanuver cepat di ruang yang sempit ini. Menghindari semua serangan dengan presisi sekaligus melancarkan belasan di sela-sela celah yang nyaris tak terlihat. Saat berikutnya tinju Xiaoyan menghantam tubuh roh petir langit dengan keras. Setelah itu, segel di tangannya berubah dengan cepat. Sebuah teratai Angry Buddha Lotus Flame 3 warna terkondensasi di hadapannya. Dia melemparkannya ke arah Jiao berkepala 9. Sementara tangan lainnya melancarkan serangan jari penghancur bintang yang menutupi langit dan langsung mengarah ke lelaki tua licik itu. Seketika gelombang serangan datang dengan kekuatan yang luar biasa dahsyat. Namun Xiaoyan tidak segera menghabisi Jiao berkepala 9. Tiba-tiba aura racun meresap ke dalam tubuhnya, menyebabkan perubahan berat pada daging dan darahnya. Meskipun ini hanyalah sebuah tubuh avatar, namun racun di dalamnya tetaplah eksistensi yang nyata. Dalam waktu singkat, racun itu tidak mungkin diserap sepenuhnya. Serangan mereka semua mengandung kekuatan hukum yang kuat dalam kondisi di mana tidak semuanya bisa sepenuhnya dinegosiasikan. Dan luka tetap muncul di tubuh Xiaoyan. Namun luka-luka itu tidak berarti apa-apa baginya. Justru luka tersebut membuatnya sepenuhnya memasuki kondisi tempur sejati. Sebelumnya dia masih berpikir bahwa ini hanyalah mimpi. Jadi hidup dan mati tidaklah mutlak. Namun kenyataannya justru sebaliknya. Mimpi milik penguasa ilusi mimpi sama sekali tidak sederhana. Apa arti kematian di dalam mimpi ini? Bahkan dia sendiri tidak berani memastikan apakah dampaknya akan menjalar ke dunia nyata dan Xiaoyan tidak berani berjudi. Ketiganya memang memiliki kekuatan. Namun begitu Xiaoyan benar-benar serius, hasil pertarungan ini praktis tidak lagi memiliki ketidakpastian. Makhluk bodoh, bahkan tidak mampu membedakan ilusi dan kenyataan. Takdir kalian memang akan berakhir di sini. Segera cahaya dingin meledak dari mata Xiaoyan. Pada saat yang sama dia semakin menyadari bahwa dirinya telah menyatu dengan mimpi ini. Antara mimpi dan kenyataan, kini hanya terpisah oleh satu lapisan tipis. Oleh karena itu dia tidak boleh terluka apalagi mati. Jika dia tidak ingin mati, maka satu-satunya pilihan yang tersisa hanyalah membunuh semua musuh di hadapannya. Dan cerita pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.